Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan bahas membuat alur logika pemrograman komputer. Si flowchart itu, flowchart adalah suatu bagan dengan simbol-simbol tertentu yang menggambarkan urutan proses secara mendetail dan hubungan antara suatu proses atau instruksi dengan proses lainnya dalam suatu program. Sekarang kita akan mempelajari simbol-simbol yang biasa digunakan dalam pembuatan flowchart. Nah, yang pertama, simbol ini adalah bagan untuk mengawali atau mengakhiri sebuah flowchart. Selanjutnya adalah bagan untuk aliran data dari satu simbol ke simbol lainnya dan membentuk sebuah flowchart pemrograman. Selanjutnya, simbol ini adalah bagan untuk menyatakan operasi input atau output data dari proses sebuah program. Simbol ini adalah bagan untuk sebuah proses yang sesuai dengan program. Selanjutnya adalah bagan untuk suatu proses untuk menentukan kedatangan sebuah program. Selanjutnya adalah bagan untuk proses dalam menentukan percabangan dalam suatu program. Dan selanjutnya adalah sebuah bagan untuk suatu operasi yang rinciannya ada di bawah bagian lain program. Dan selanjutnya adalah bagan untuk flowchart yang terputus di halaman yang sama atau bersambung yang ada pada bagian bawah flowchart. Dan terakhir adalah bagan untuk menghubungkan bagian flowchart yang berbeda halaman yang berada di awal atau di atas flowchart. Pada bagan ini adalah proses di mana pada program akan dimulai atau awal dari program akan berjalan. Pada bagan ini adalah untuk memasukkan bilangan A dan bilangan B untuk selanjutnya akan dilakukan proses perhitungan sesuai dengan rumus yang ada pada program. Pada bagan ini adalah proses di mana masukan sebelumnya akan diproses atau dihitung sesuai dengan rumus yang ada. Pada bagan ini adalah hasil dari proses penghitungan yang sebelumnya. Pada bagan ini adalah semua proses yang akan selesai dan program akan berakhir. Berikut adalah contoh flowchart menghitung luas segitiga. Yang pertama, kita masukkan nilai alasnya terlebih dahulu dan nilai tinggi segitiga. Lalu yang kedua, menghitung luas menggunakan rumus alas dengan tinggi yang sudah ditentukan. Yang ketiga, rumus untuk menghitung luas segitiga yaitu L sama dengan setengah kali A kali T. Dan di mana nilai L atau luas akan dicetak sebagai output ke perangkat output atau keluarannya. Seperti yang bisa dilihat, flowchart di sini adalah pertama kita masukkan mulai. Selanjutnya kita masukkan input alasnya. Setelah input alas dimasukkan, kita masukkan input tinggi. Dan yang selanjutnya masukkan rumus yang ada pada menghitung luas segitiga. Luas sama dengan alas kali tinggi dibagi 2. Selanjutnya kita masukkan tampilan luas. Setelah itu selesai. Contoh yang kedua yaitu kita menghitung luas lapangan sepak bola. Maka keterangannya di sini jika panjang adalah 120 meter dan lebarnya 90 meter. Maka hasil flowchartnya seperti apa?
Mari kita lihat hasil flowchart dari perhitungan luas lapangan sepak bola. Yang pertama, kita masukkan startnya. Setelah itu, masukkan panjang sama dengan 120 cm dan lebarnya 90 cm. Lalu kita masukkan luas sama dengan panjang kali lebar. Setelah itu, kita masukkan red luas. Dan terakhir, end atau selesai. Selanjutnya kita akan membuat flowchart dari perhitungan luas lapangan bola, bulu tangkis, dan kolam renang. Bagaimana cara menghitung luasnya? Yang pertama kita tentukan dulu. Di situ ada panjangnya dan di situ juga ada lebarnya. Lebarnya itu dan panjangnya berbeda-beda kan? Jadi kita akan masukkan pertama itu star. Yang kedua, read, panjang, lebar. Yang ketiga, luas sama dengan panjang kali lebar. Yang keempat, breadth, luas. Yang terakhir, end. Kenapa kita tidak menentukan panjangnya berapa dan lebarnya berapa? Karena di situ setiap panjang dan lebar dari tiga tempat itu berbeda. Berikutnya, flowchart untuk sebuah flowchart percabangan. Yang pertama, kita masukkan start. Dan yang kedua, kita masukkan right. Sudah paham materi flowchart? Yang ketiga, read jawaban. Yang keempat, jawaban sudah benar atau salah? Dan yang kelima, kita reply kembali. Apabila false atau jawabannya belum paham, maka akan kembali ke atas. Sudah pahamkah materi flowchart? Dan selanjutnya, apabila jawabannya sudah benar atau true, berarti kita akan melakukan flowchart selanjutnya, yaitu write, sekian dan terima kasih. Terakhir, end. Di sebuah flowchart ada kelebihan dan kekurangannya. Untuk kelebihannya, yang pertama, mudah dibaca dan dipahami. Yang kedua, cocok untuk algoritma tak kompleks. Yang ketiga, cukup rinci dengan pemodelan secara visual. Dan kekurangannya, pertama, tidak cocok untuk algoritma kompleks. Yang kedua, sulit diterjemahkan ke kode program. Yang ketiga, kurang detail.